Odise obrolan, diskusi kepemiluan, agar esok lebih baik, langkah kita lebih apik. Odi suara jadi saksi. Halo teman pemilih, ketemu lagi dengan podcast kami, podcast Odise KP, obrolan dan diskusi seputar kepemiluan. Di edisi hari ini kita akan memperingati Hari Pahlawan dan temanya adalah sudut pandang pemuda terkait dengan pahlawan demokrasi. Hari ini kita sudah kehadiran tamu spesial dari para pimpinan pemuda, yaitu dari pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Sragen, Mas Anas Saidina, dan pimpinan cabang GP Ansor Kabupaten Sragen, Mas Robi Isnan Abdillah. Nah, tapi sebelum kita berbicara lebih lanjut, diskusi lebih lanjut, kita kenalan dulu ya. Kita simak perkenalan dari beliau. Monggo diperkenalkan nama dan organisasinya. Mungkin dari Mas Anas dulu, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Irwan atas waktunya. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Anas Saidina, mendapat amanah sebagai Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Terima kasih Mas Anas. Monggo dilanjut Mas Robi. Ya, sahabat-sahabat semua, saya Robi Isnan Abdillah dari pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sragen. Alhamdulillah hari ini saya diamanai menjadi ketua cabang, dan kita perlu refleksikan bersama dan kita pahami bersama bahwa Gerakan Pemuda Ansor ini hadir untuk anak-anak muda yang ada di Kabupaten Sragen, Mas Irwan, Mas Anas, untuk menjahit semua potensi yang ada. Ya, seperti itu. Ya, Mas Robi, terima kasih ya. Ternyata Mas Robi ketua yang baru terpilih ya. Selamat sebelumnya atas keterpilihannya sebagai ketua. Semoga bisa menjalankan tugas dengan baik ke depannya. Karena waktunya 5 tahun nih Mas ya. Iya, 5 tahun. Semoga sehat, lancar selalu. Oke. Ya, ini Mas Robi dan Mas Anas, ini terkait tadi pahlawan demokrasi, tapi sebelum itu tentu sudah banyak ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Mas Anas dan Mas Robi di organisasinya masing-masing. Nah, tapi karena ini kita berbicara seputar kepemiluan dan demokrasi, mungkin bisa share kegiatan-kegiatan di internalnya masing-masing, di organisasi masing-masing dalam konteks proses pendidikan pemilu dan demokrasi, baik kepada kader maupun kepada umat secara umum. Monggo dari Mas Robi dulu, nanti kemudian Mas Anas langsung ya. Untuk kegiatan-kegiatan kita ya Mas Irwan, di kaitannya dengan demokrasi itu seperti ini Mas. Kita ini kan dalam organisasi ini kan ada yang namanya kaderisasi. Ini kita menjadi 3 Mas. Kita bagi menjadi 3. Yang pertama soal kaderisasi formal, non formal, dan informal. Nah, dalam kegiatan-kegiatan kaderisasi ini kita menghadirkan menghadirkan atau memberikan wawasan mengenai kebangsaan dan kepemiluan. Apalagi biasanya 2 tahun sebelum kepemiluan itu kita gencar itu sosialisasi soal kepemiluan, baik dari tingkatan cabang sampai tingkatan anak ranting. Ini di setiap mau kegiatan, misal kayak pelatihan yang formal ataupun informal itu kita spilkan sedikit, kita splitkan sedikit untuk memberikan wawasan-wawasan tentang kebangsaan dan kepemiluan. Seperti itu Mas. Jadi kita sangat terbuka ini soal pemilu itu harga mutlak lah. Kita harus mengawal tentunya anak muda, karena kita melihat grafik dari 2014 sampai 2024 kemarin ada lonjakan yang signifikan, apalagi nanti
2029. Kita harus ambil peran lah sebagai anak muda. Mungkin Mas Robi melihat prakteknya di organisasi GP Ansor, belajar demokrasi praktis mungkin dalam program apa itu? Mungkin tadi apa pemilihan atau apa mungkin yang langsung praktek ya. Praktek mungkin di dalam Itu. organisasi. Kita ini kan organisasi ada PDPRT-nya atau ADART-nya ya. Di dalam sistem itu kita ada praktek-praktek secara langsung. Kita ajarkan demokrasi secara langsung kayak pemilu, pemilihan dan lain sebagainya. Hanya saja Ansor ini kan miniatur dari negara ya Mas ya. Artinya ada pelatihan-pelatihan atau praktek-praktek secara langsung seperti pemilihan ketua PAC, pemilihan ketua cabang, bahkan pemilihan ketua ranting sekalipun. Hanya saja lingkupnya hanya di Ansor saja, miniatur kan. Artinya nanti kalau kita terjunkan di masyarakat sudah tinggal gas ini karena udah belajar secara langsung, baik secara teori ataupun praktek. Oke, menarik ya Mas ya. Mungkin dari di Pemuda Muhammadiyah pripun Mas Anas terkait tadi program-program pendidikan kader atau kepada umat. Oke, kalau di Pemuda Muhammadiyah memang ada bidang khusus yang mereka bergerak di bidang perpolitikan dan demokrasi, lembaga hikmah namanya. Nah di sana memang ada program yang kemudian bagaimana Pemuda Muhammadiyah bisa ambil peran yang semaksimal mungkin dalam proses demokrasi ini. Kita ada diskusi-diskusi politik, kemudian menghadirkan para politisi-politisi, kemudian ketika menjelang pemilihan, pemilu maupun pilkada, kita juga mengundang calon-calon yang di pilkada maupun di legislatif, bagaimana agar teman-teman pemilih itu bisa mengetahui visi misi dari calon itu sendiri. Jadi jangan sampai teman-teman muda itu milih karena mungkin karena transport, karena money politik dan seterusnya. Amplop Mas ya. Itu amplop lah, itu kan Fenomena ini. fenomena di masyarakat itu kan sudah tidak disembunyi-sembunyikan lagi. Ya, fenomena itu ada, tetapi jangan sampai itu signifikan mempengaruhi pilihan kita, khususnya teman-teman muda yang punya idealisme yang tinggi kita harapkan. Sehingga dari diskusi itu calon-calon itu menyampaikan visi misi, kita tahu betul mana yang sesuai dengan visi misi platform kita, organisasi dan teman-teman kader semuanya. Sehingga diharapkan teman-teman muda ini di kader maupun teman-teman muda yang lainnya itu bisa menjadi pemilih yang cerdas, tidak seperti memilih kucing dalam karung itu. Ya. Nah, betul-betul kita bisa memilih sesuai dengan hati nurani kita. Iya betul Mas. Jadi benar-benar pemuda ini lebih mengandalkan intelektualitas ya Mas ya. Cara adu gagasannya ya, bukan adu tadi yang lain-lain itu. Iya. Oke. Jadi memang sudah sudah dikenalkan ya di di kader. Ya. Mungkin ini dari konteks tadi berbicara tentang pemuda, tadi kita sudah disinggung Mas Robi, ya, sahabat Robi, itu bagaimana angka persentase pemilih pemuda itu tinggi ya, tinggi di dalam setiap pemilu. Tetapi satu sisi juga ada kekhawatiran pemilih pemuda ini menjadi objek ya, menjadi objek, tidak menjadi subjek, tidak bisa memerankan secara positif dalam proses demokrasi atau pemilu. Nah, mungkin dari Mas Anas ya, dari Mas Anas melihat fenomena pemuda dan demokrasi, fenomena pemuda dan demokrasi apa sih yang Mas Anas lihat ya, dari potensi pemudanya atau demokrasi hari ini, Mas Anas? Jadi memang salah satu PR besar kita itu bagaimana pendidikan bagi pemilih pemula yang notabene masih kalangan anak muda. Karena saya kira lembaga-lembaga terkait seperti KPU juga punya peran signifikan, termasuk kami juga di lembaga kepemudaan yang notabene punya kader, punya anggota, kemudian perkumpulan ini juga memiliki peran signifikan untuk bagaimana menjadikan pendidikan politik itu bagi teman-teman, membekali mereka
politik ini penting loh. Oh, politik ini nanti pilihan kita itu mempengaruhi hajat hidup kita semuanya loh. Nah, itu yang mungkin menjadi PR kita bersama. Apalagi ini Mas, generasi sekarang, generasi Z ini, mereka mudah bosan dan seterusnya, mereka sangat melek digital. Nah, maka perlu inovasi-inovasi dari pemangku kebijakan untuk masuk di sana. Bagaimana agar konten-konten politik, konten-konten edukasi pendidikan politik itu yang menarik bagi mereka. Nah, itu sehingga nanti kita bisa tersampaikan pesan-pesan dari kita, sehingga nanti partisipasi dari pemilih pemuda, anak-anak muda ini naik, sekaligus dari kualitas pemilih yang diharapkan kita pemilih cerdas itu juga terwujud. Gitu. Ya, jadi memang ada kecenderungan pemuda bisa dibilang mulai literasi terhadap pemilu itu kurang ya Mas. Mungkin dari Mas Robi melihat pemuda dalam konteks demokrasi hari ini, Mas. Ya, sebenarnya kalau saya melihat soal pemuda dan demokrasi itu, kita baik secara praktik ataupun teori itu sudah diajarkan sejak dini ya Mas ya. Seperti di SMP, SMA itu kan secara praktik dan teori, kalau secara teori mungkin masih sedikit ya. Cuma secara praktek itu menurut saya sudah diajarkan dari mulai pemilihan ketua OSIS mungkin, atau misal kayak ada beberapa pondok pesantren itu ada presidennya alias ketua pondoknya atau lurah pondoknya, itu sudah diajarkan hal-hal seperti itu. Bahkan sistemnya persis punya negara ini, elemen negara ini kayak KPU, Bawaslu, itu sudah ada rundown atau timeline kegiatannya. Oh, ini jadwal kampanye, oh ini jadwal hari tenang, gitu sudah ada Mas di pondok-pondok pesantren itu. Kebetulan kita banyak juga pengurus-pengurus Ansor itu kan dari kalangan pondok pesantren ya, karena kita kecenderungannya mungkin di situ, dari kalangan pondok pesantren. Itu juga luar biasa Mas, ada dinamika seperti di negara ini, memang disetting persis dengan rentetan-rentetan yang ada di negara ini, biar nanti di kemudian hari nggak kaget lah kita menghadapi dunia luar ini. Kalau dari sistem pemerintahan sendiri, saya rasa ini tugas bersama ya Mas ya, tugas bersama baik KPU, Bawaslu, legislatif, eksekutif, OKP semuanya, dan masyarakat umum, karena ini hajat kita bersama untuk menciptakan sebuah sistem yang masif, adaptif, dan tentu kekinian lah. Karena lonjakan-lonjakan ini kan pasti itu. Yeah. Jadi dari sudut sistem memang harus lebih kekinian, dalam artian bagaimana bisa pemilu-pemilu itu tidak hanya menjadi rutinitas, tapi juga bisa berguru secara substansi, sehingga terutama pemuda juga merasa dirangkul ya. Mungkin yang hari ini pemuda ini merasa belum dirangkul dengan baik begitu ya dalam proses. Kalau kita mau memaksimalkan sistem yang sudah ada ini Mas, sebenarnya luar biasa Mas. Negara itu sudah hadir memfasilitasi sedemikian rupa. Tinggal bagaimana kita mengijawantahkan secara kekinian aja. Seperti misal ini nyinggung soal politik uang ya. Di sini kan di negara juga hadir itu Bawaslu, itu Badan Pengawasan Pemilu ya. Itu undang-undangnya seperti apa, kalau ada pelanggaran seperti apa dan sebagainya. Itu udah ada. Siap. Itu tinggal bagaimana memaksimalkan sistemnya. Menarik, ini nanti tema tentang politik uang ya. Nanti kita coba bahas di segmen selanjutnya ya. Kita jeda dulu biar santai. Nanti kita lanjutkan. Teman-teman pemilih tetap saksikan podcast Undi SKP KPU Kabupaten Sragen khusus edisi peringatan Hari Pahlawan. Nah, jangan kemana-mana, tetap tonton kami di channel YouTube resmi KPU Kabupaten Sragen. Dan lihat informasi
yang lewat dari KPU Kabupaten Sragen. Hai teman pemilih, hari ini kita berada di Rumah Demokrasi KPU Kabupaten Sragen. Ruangan ini juga digunakan untuk podcast. Ada apa aja sih di ruang podcast ini? Yuk kita lihat bareng-bareng. Di sebelah sini ada deretan bendera peserta pemilu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2024. Semuanya disusun berurutan sesuai periodenya. Selanjutnya ada infografis yang berisi peserta pemilu, yaitu partai politik, perseorangan, dan pasangan calon. Penyelenggaraan pemilu PPI, Panitia Pemilihan Indonesia, pada tahun 1955. LPU, Lembaga Pemilihan Umum, pada tahun 1971 sampai 1997. KPU, Komisi Pemilihan Umum, pada tahun 1999 sampai sekarang. Nah, di sebelah sini ada hasil pemilu presiden tahun 2004 sampai tahun 2024. Di sebelah kiri saya ada infografis hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen tahun 2006. Dan di sebelahnya lagi hasil pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sragen tahun 2015 sampai 2020. Serta hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati di Sragen. Tidak hanya itu, di sini juga ada almari yang berisikan alat dan bahan yang digunakan pada saat pemilu. Rumah Demokrasi Sragen juga memiliki koleksi maskot pemilu dari tahun ke tahun dalam bentuk boneka atau souvenir lainnya. Jadi, kalau kalian ingin belajar tentang pemilu dengan cara lebih santai dan menarik, atau mau bikin konten dan podcast bertema demokrasi, tempat ini cocok banget. Untuk masyarakat Sragen, khususnya lembaga pendidikan mulai dari SD hingga SMA atau perguruan tinggi, ditunggu kehadirannya di Rumah Demokrasi KPU Kabupaten Sragen. Yuk datang ke Rumah Demokrasi KPU Kabupaten Sragen. Informasi lebih lanjut bisa datang ke Rumah Demokrasi KPU Kabupaten Sragen atau hubungi nomor di sini. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Irwan Syahbudin dalam acara podcast Audisi KP ya. Tema Hari Pahlawan, tema tentang sudut pandang pemuda tentang pahlawan demokrasi. Nah, tadi sudah disinggung para narasumber dari Mas Robi dan Mas Anas terkait dengan begitu besarnya peran pemuda ya. Jadi kita melihat dari kesejarahan pemuda itu selalu berperan dalam pembangunan kehidupan berbangsa dan negara dari masa kemerdekaan sampai sekarang ya, reformasi. Jadi pemuda selalu menunjukkan perannya. Nah, ini tentu perannya ini kadang-kadang itu menciptakan perubahan rejim, perubahan sosial ekonomi, yang itu akibat dari desakan-desakan dari pemuda dan sebagainya. Kita mengalami peristiwa 65 ya, 66, kemudian lengser Presiden Soekarno, kemudian 98 ya. Itu pemuda selalu hadir, mahasiswa selalu hadir. Nah, itu juga menimbulkan demokratisasi di bangsa kita. Nah, ini mungkin dari Mas Robi melihat bagaimana sih jiwa kepahlawanan dan demokrasi ya, jiwa kepahlawanan dan pemuda dalam proses mendemokratisasi bangsa ini. Monggo Mas Robi. Iya, untuk sahabat-sahabat Ansor sendiri, kalau ngomongin kepahlawanan dan demokrasi, kita hadir untuk mewarnai negara ini jauh sebelum kemerdekaan sudah ada, Mas. Awalnya namanya mengalami beberapa perubahan nama sampai terus kemudian bernama Ansor. Itu pada tahun
kita mengalami sejarah penting bagi Nahdlatul Ulama ataupun Ansor bahkan negara kita yang kita namakan resolusi jihad. Dalam resolusi jihad itu ide dan gagasan memang dari Kiai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ariyah. Cuma yang mengambil peran penting itu gerakan pemuda Ansor dan sahabat-sahabat Nahdlatul Ulama, anak-anak muda. Itu dalam resolusi jihad itu alhamdulillah hari ini diapresiasi sama pemerintah, diperingati tanggal 22 Oktober yang diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Itu kan peran anak muda untuk terus kemudian dalam peran demokrasi. Banyak sekali mas anak-anak muda Nahdlatul Ulama ini, khususnya gerakan pemuda Ansor ya, itu berperan mewarnai kontestasi demokrasi ini sendiri, atau bahkan ya seperti yang dikatakan Mas Anas tadi, tidak hanya menjadi objek tapi subjek. Artinya kalau untuk Muhammadiyah dan NU ini sudah nggak usah diragukan lah mas, kalau soal itu siapapun orangnya pasti tahu. Tinggal bagaimana hari ini kita memperbarui hal-hal tersebut, kita ambil peran yang lebih masif untuk terus kemudian kita memberikan wawasan, ide, tenaga pikiran terhadap negara kita, khususnya Kabupaten Sragen ini sendiri. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Rudy. Jadi secara peran ya kan, secara jiwa patriotisme ya. Itu dari tokoh-tokoh yang mendirikan Mas Haji kita udah lebih dulu. Udah berperan lah. Artinya kita ini kan tinggal meneruskan ya. Tinggal meneruskan dan mengejawantahkan dan ambil peran sebaik mungkin. Oke. Jadi kita lihat di mungkin peristiwa-peristiwa di lain tempat ya, bagaimana GP Ansor berdiri paling depan ya untuk istilahnya menjaga kondusivitas masyarakat ya yang berkonflik dan seterusnya. Itu juga salah satu bentuk jiwa kepahlawanan ya dalam konteks demokrasi. Karena demokrasi ini kan kita ngomong soal bagaimana bisa masyarakat ini sejahtera kan, gitu. Nah, mungkin dari pemuda Muhammadiyah ya, dari pemuda Mas Anas melihat jiwa kepahlawanan pemuda dan demokrasi gitu, pribadi Mas Anas. Jadi memang sejarah banyak bangsa termasuk bangsa kita itu tidak lepas dari peran pemuda. Bahkan jauh sebelum kemerdekaan, ketika perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang hampir membangkrutkan Hindia Belanda waktu itu, ada panglima yang namanya Panglima Sentot Alibasah itu. Nah, itu masih muda, dia menjadi salah satu panglima andalan dari Pangeran Diponegoro yang bisa kemudian merepotkan dari penjajah Belanda waktu itu. Nah, kemudian bergulir sampai Sumpah Pemuda, kemudian tahun 1945 dan seterusnya, itu selalu diiringi oleh anak-anak muda yang mengiringi. Seperti yang kita kenal misalnya di peristiwa menjelang proklamasi, dalam buku-buku sejarah kita kan Soekarno-Hatta dalam tanda kutip diculik oleh pemuda, didorong agar bagaimana ini segera diproklamasikan negeri kita. Yang saat itu kekosongan, Jepang sudah kalah, sekutu belum masuk, sehingga kalau ini tidak segera maka kemudian nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan takutnya. Kasih merdeka bisa jadi. Maka bisa jadi orang tua itu kan karena dia banyak pengalaman, kemudian memang pertimbangannya banyak. Nah, anak muda itu memang pengalamannya minim, beraninya itu. Nah, itu yang sehingga kemudian mewarnai di banyak kancah dunia kenegaraan kita, termasuk di bangsa negara Indonesia itu sendiri. Nah, di pemuda Muhammadiyah salah satu ikon kita memang Jenderal Besar Jenderal Sudirman waktu itu, yang bagaimana usia muda mempertahankan kemerdekaan dengan bergerilya waktu itu, sehingga dalam kondisi sakit dalam kondisi sakit kemudian bisa
kemudian mempertahankan bagaimana kemerdekaan. Kemudian salah satu dari unit bidang kita yaitu Kokam, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah, yang dibentuk ketika G30 SPKI. Nah, sehingga itu dibentuk memang dalam rangka menjaga negara dari benteng dari Partai Komunis waktu itu yang kemudian membesar sedemikian rupa ya. Sehingga teman-teman muda waktu itu mengambil peran untuk bagaimana menjaga negara. Nah, itu sebagian kecil yang kemudian sudah terekspos. Saya yakin seperti Mas Robi sampaikan tadi, Muhammadiyah, NU termasuk anak-anak mudanya banyak sekali bagaimana berperan untuk negara ini. Dalam kondisi kekinian yang masih relevan, saya kira adalah bagaimana semangat berkorban dari para pendahulu kita. Bagaimana para pendahulu itu jauh dari kemewahan, jauh dari kecukupan. Padahal bisa jadi mereka politisi-politisi bangsa yang punya jabatan, tetapi mereka memiliki semangat berkorban yang luar biasa, yang itu menjadikan spirit mereka untuk berjuang. Dan saya kira itu yang relevan untuk menjaga negara kita, demokrasi kita saat ini. Bagaimana semangat untuk berkorban demi kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan golongan, itu menjadi spirit agar demokrasi kita tetap terjaga dengan baik, menjadi semangat bagi teman-teman muda untuk terus mewarnai bangsa ini, mewarnai demokrasi kita. Ya, ini serasa menerima kultumnya dari Chris Anas ya. Tapi memang benar. Tapi apa yang disampaikan Mas Anas ini memang bagaimana jiwa berkorban. Jadi tidak kemudian mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok, tapi lebih fokus kepada kepentingan umat, bangsa dan negara. Nah, itu salah satu nilai yang perlu kita pelajari dan kita bisa teladani sampai sekarang. Oke. Nah, Mas Anas, ini mungkin juga kita ngobrol-ngobrol kekinian ya. Kekinian hari ini ternyata pemuda juga mulai ada kecenderungan bisa dibilang apatis atau agak tabu untuk ngomongin soal politik ya, karena politik itu ribet atau penuh dengan regulasi atau hukum dan sebagainya. Itu kadang-kadang ini menurut Mas Anas sendiri pemuda hari ini itu karena apatisme ya, itu seperti perlu ada upaya-upaya ya untuk perbaikan-perbaikan. Mungkin ada solusi atau seperti apa dari Mas Anas untuk menyentuh para pemuda ini? Sebenarnya kalau dari apatisme tidak juga semua ya Mas. Artinya memang saat ini kan pemimpin-pemimpin muda juga sudah banyak yang lahir. Ya contoh saja Wapres kita, kemudian di daerah sekitar kita juga pemimpin-pemimpin daerah banyak yang muda, legislatif juga banyak yang muda. Artinya memang sebagian pemuda-pemuda kita sudah cukup konsen di sana, kemudian memperhatikan dengan betul kontestasi, kemudian bisa ikut dan mewarnai di satu sisi itu. Tetapi di satu sisi yang lain, memang gaya hidup sekarang itu saya lihat dengan politik kadang-kadang tidak ketemu bersinggungannya di mana. Di satu sisi teman-teman muda itu ada sebagian sing wegah mikir susah. Nah, senengannya ngopi, santai dan seterusnya. Padahal politik itu kadang-kadang kan gaduh itulah. Itu kadang-kadang teman-teman kurang tertarik lah. Nah, saya lihat secara esensi itu yang belum dipahami. Apa maksudnya? Yaitu politik itu bermanfaat seperti apa sih kepada pemuda, itu yang saat ini mungkin belum terlalu dirasakan. Ketika saya nyoblos si A, nanti manfaatnya apa sih untuk kami? Kalau saya nyoblos si B, apa sih manfaatnya? Atau bahkan ketika kami tidak nyoblos, apa sih keburukannya untuk kami? Nah, itu esensi-esensi itu yang mungkin perlu terus kita gali, kita semarakkan, kita sampaikan, kita masifkan sehingga menimbulkan kesadaran bagi mereka, bahwa ini penting bagi kami. Kalau sudah begini, insya Allah mereka akan banyak yang aktif.
Itu satu. Yang kedua, memang perkembangan dunia digital sekarang yang begitu masif, selain esensi, bungkus itu juga penting. Jadi di media sosial kan beritanya korupsi, beritanya pokoknya berita-berita buruk tentang pejabat itu. Nah itu kan kemudian mempengaruhi pola pikir mereka. Nah maka penting sekali bagaimana kita membungkus kegiatan-kegiatan politik, kegiatan-kegiatan demokrasi itu dengan menarik. Nah, sehingga teman-teman muda itu merasa, oh ini cocok dengan saya. Oh ini dengan teman-teman seusia kita cocok. Nah itu sehingga memang bungkus itu dari konten-konten yang positif itu, saya yakin dengan begitu nanti akan menimbulkan keterikatan mereka dengan politik itu sendiri. Saya kira dua itu kalau nanti kita lakukan, saya kira teman-teman juga aware kok dengan politik ini. Jadi perlu dipertanyakan ya, apatisme pemuda itu benar apa enggak ya? Dan sebenarnya malah menjadi tantangan sendiri bagaimana mengkonsep proses pendidikan pemilih. Kalau harusnya pendidikan pemilih itu TSM ya Mas ya. Jadi secara masif, struktural. Nah itu harus dilakukan dengan baik. Mungkin dari Mas Robi seperti apa Mas melihat proses pemuda hari ini mungkin ada kabar apatis gitu ya terhadap isu demokrasi. Ya kalau apatis sebenarnya enggak sih Mas. Di dalam sejarah itu kan dijelaskan bahwa sejarah adalah rekonstruksi masa lalu. Artinya masa lalu yang akan diulang terus. Itu dalam buku sejarah ya. Cuma hari ini kalau apatis itu saya rasa enggak. Ini hanya persoalan pendekatan saja sebenarnya. Pendekatan ilmu pengetahuannya. Kalau dulu itu anak-anak seusia kita Mas Anas ya, itu cita-citanya itu ada yang jadi ustadz, tentara, TNI, dokter dan lain sebagainya. Kalau hari ini itu cita-citanya kan bergeser menjadi YouTuber, TikTokers, terus influencer, terus ada lagi yang namanya pemain kripto dan lain sebagainya. Artinya kita secara pendekatan ya harus ada gerakan yang berbeda dari yang dulu. Kalau sistem pemilu hari ini atau pemerintahan hari ini kan kurang lebih masih sama ya. Adapun perubahan itu nggak begitu signifikan. Cuma secara pendekatan personal ataupun pendekatan ke publik ini mengalami pendekatan yang mengalami perubahan yang lebih signifikan. Sebenarnya kita bisa lihat dari perubahan grafik Mas 14, 19, 24 ini ada lonjakan yang signifikan. Artinya pendekatan kita harus mengalami perubahan juga yang secara signifikan. Kalau dibilang apatis janganlah, lebih ke kita harus introspeksi aja, memperbaiki pendekatan-pendekatannya. Jangan dibilang gitu, nanti anak-anak muda ini bahaya itu. Tambah jauh nanti. Apalagi kalau kita kenalkan dengan wilayah ini untuk saat ini, jangan. Rubah aja pendekatannya. Jadi literasinya, kemudian pendekatannya lebih enak hari ini. Kalau kita mengambil keuntungan Mas, dengan era modern seperti ini, arti keuntungannya banyak sekali loh Mas. Baik di penyelenggara, pengawas ataupun pemerintah. Seperti contoh gini ya, saya pernah menggambarkan dan diskusi dengan teman-teman itu di sistem kepemiluan. Pemerintah itu hadir memberikan anggaran sebegitu banyak sekali untuk penyelenggaraan 5 tahunan pesta rakyat ini, katanya orang-orang. Pesta rakyat ini. Kalau kita adaptif dengan era, itu bisa dipangkas sedemikian rupa. Misal ini, pemilih kita itu kan udah hampir menyentuh angka 60% milenial ya. Ini melek digital.
Coba aja pemilu ini beralih ke digital ini. Itu kan mangkas sekian banyak. Mungkin ya jangan dipangkas sekian banyak lah, pegawainya tetap lah. Anggarannya aja dan sistemnya. Kira-kira kan pengawasannya lebih enak. Anak-anak muda ini yang mager, daripada datang ke TPS antri, lebih baik tradingan ini lebih cepat nilai. Aku tak milih kiai. Nah, di situ ada pembaharuan pendekatan. Jadi kalau ngobrol sama pemuda itu memang tadi paling nggak berani dulu ya, berani dan visioner ya. Iya. Jadi pokoknya gas ya dulu ya. Ini menjadi hal keunggulan dari para pemuda. Nah, ini mungkin kita sudah membicarakan panjang tentang tema kita. Nah, ini mungkin waktu kita udah agak nggak kerasa ya, udah lumayan juga. Sebagai penutup aja Mas, dari Mas Robi atau Mas Anas dulu ya, nanti atau Mas Robi dulu. Bagaimana menurut Mas Robi ya, masukan lah atau evaluasi masukan tentang proses pendidikan yang menyentuh pemuda bagi KPU, bagi kami ya, supaya kedepannya tadi bisa betul-betul merangkul, bisa betul-betul mencerdaskan pemilih pemuda. Monggo ya Mas Robi. Kalau saya untuk sistem atau KPU itu sendiri tentu harus dibagi beberapa kamar Mas ya, untuk melakukan pendekatan secara masif. Misal contoh, pemilih yang usia sekian sampai sekian, misal 17 sampai 30 tahun, pendekatannya seperti apa? Kita rumuskan bersama. Oh, pendekatan kepada pemilih milenial atau Gen Z itu seperti ini. Terus orang-orang yang tua seperti ini, orang-orang yang lansia seperti ini. Artinya jangan dipukul rata ini pemilih. Harus dibedakan pendekatan-pendekatan untuk pemilihan yang lebih efektif, sosialisasi yang lebih masif. Ini harus kita petakan, jangan dipukul rata. Kalau kita pukul rata, semua melalui sosialisasi, semua masyarakat hadir untuk mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan KPU. Berat Mas, anak-anak muda ini cenderung mager, tapi dia itu sebenarnya bekerja. Anak muda ini bisa bekerja dari dalam kamar Mas. Masa, wah aku ngentekne waktu nggo nekani kae. Ibaratnya lihat media udah selesai anak-anak muda ini. Artinya ada pendekatan yang berbeda di sini. Ini harus dilakukan, menjadi PR kita bersama Mas. Ada kolaborasi. Misal ya seperti yang disinggung Mas Irwan tadi, membuat konten dan lain sebagainya, membuat podcast seperti ini. Tapi muatannya yang lebih menarik, anak muda ini biar hadir di sini. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas sarannya, mudah-mudahan kita bisa maksimalkan. Mungkin dari Mas Anas. Satu kata kuncinya sebenarnya inovasi. Banyak yang bertahan itu karena inovasi. Contoh hari ini misalnya, dulu kita mengenal satu merek handphone Nokia, dulu merajai, tapi begitu muncul yang lain, inovasinya bagus, sekarang sudah habis, nggak ada. Nah, bisa jadi di kalangan pemuda ini membutuhkan sistem pendidikan, sosialisasi yang itu memang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, makanya membutuhkan inovasi dari KPU itu sendiri. Nah, itu kan butuh kemudian bagaimana dipetakan, mungkin seperti yang disampaikan Mas Robi tadi itu. Yang kedua, perbanyak konten positif. Nah, ini agar mewarnai dari banyaknya satu konten negatif, yang kedua konten hoax di media sosial yang sebegitu banyak yang berjejalan seperti itu. Sehingga kalau perbanyak konten positif akan menjadi tertanam di diri mereka, teman-teman muda itu, oh ini bagus loh, oh ini kita harus berperan loh, oh kita harus berpartisipasi loh, karena ini sesuatu yang baik untuk negara kita, untuk kehidupan kita juga. Nah, dengan konten positif itu akan terwarnai, akan membentuk pola pikir dari generasi-generasi muda. Kalau mereka sudah terbentuk positif itu, manfaatnya seperti apa, maka mereka akan nanti leading sampai sananya
akan aktif, akan berpartisipasi dalam konsultasi maupun dalam proses demokrasi itu sendiri. Ya, terima kasih Mas Anas, Mas Robi. Jadi disampaikan tadi ya, pada intinya bagaimana kita melakukan inovasi, kemudian kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan zamannya, dan sehingga outputnya adalah menciptakan tujuannya pemilih yang cerdas dan partisipatif. Oke, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan ya, kawan-kawan pimpinan pemuda. Ini saya kalau ngumpul kayak gini kita ngobrol ternyata sangat banyak manfaatnya. Mungkin kapan-kapan bisa berkolaborasi lagi ya. Bisa. Atau nanti gantian KPU yang diundang. Boleh. Sudah kita rencanakan. Oke, terima kasih teman pemilih. Kita cukupkan podcast ODSKP sesi seri ini ya. Jangan lupa ikuti, follow semua sosial media kami, dan pastikan Anda juga subscribe ya YouTube kami supaya mendapatkan informasi tentang kepemiluan. Demikian kita cukupkan. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Robi, Mas Anas.